Habis makanya disitulah mulai kita ada planning untuk bikin tadinya sarapan pagi aja. Oke. Jadi sarapan pagi, menu spesifiknya itu ya menu Padang. Oke. Ya kan kalau Padang menunya nggak banyak kalau sarapan Iya. Padang. Ada lontong, ada soto, sama bubur kampiun. Iya. Udah, gitu dulu aja. Bikin apa? Ya udah bikin warung aja. Gitu. Iya. Disitulah baru mulai, Pak. Oke. Yang pertama gini, Pak. Kalau rumah makan Padang itu boleh dikatakan universal, Pak. Iya. Semua lidah kalau udah nggak cocok lagi, ujung-ujungnya perang pasti di rumah makan Padang, Pak. Betul. Nah, dengan kondisi itu, kami berpikiran ya udahlah kita buka rumah makan Padang aja. Dan ditambah lagi dari istri bilang, udahlah kita ambil bumbu dari Padang, resep dari resep kan punya, ya resep bisa dikemas sendiri lah. Akhirnya kita ya learning by doing lah, Pak. Jadi jalanin sambil belajar, sambil latihan. Iya. Ya nanti di mana mentoknya kita ada. Iya. Mulai ketemu kapaunya ada ususnya. Iya. Ada ayam rendangnya, ada tunjangnya. Nah ketemu lautnya ada, kita buat kepala kakapnya. Iya. Gitulah, Pak. Jadi kalau tempat kita di Udagindo cenderung istilahnya lebih apalah ya, boleh dikatakan campuran lah. Tapi spesifik dengan tesnya yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan, kita ngobrol santai di acara podcast Jagongan Yuk. Nah, untuk episode kali ini kita ngobrol tentang, dengar-dengar sih dia pernah dicalonin jadi motivator dulu, tapi nggak jadi sayangnya. Nah nggak apa-apa, nanti kita ngobrol dengan siapa dan tentang apa. Yang pasti ini udah angkatan kita semua nih, yang masih pada bingung habis pensiun mau ngapain atau apa. Ini ada contohnya langsung real nih. Nah, tapi sebelum mulai seperti biasa, bantu ya, dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin loncengnya. Jangan ketinggalan, biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan Yuk. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja ngobrol sama Pak Prima. Apa kabar Pak Prima? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang Pak Prima. Terima kasih Pak Iwan. Dikasih kesempatan. Santai aja Pak, dingin banget tangannya. Kan biasa ngadepin ini dulu customer kan. Nah, Sobat Jagongan, ini kita sekarang ngobrol sama Pak Prima. Pak Prima ini dulu sebelum dia pensiun, dia aktif di bagian marketing atau sales otomotif. Salah satu proyek, nggak sebutnya, tapi disebut juga nggak apa-apa kali ya. Udah nggak ini kan, udah nggak kerja lagi di sana. Dia di Auto 2000 dulu. Nah sekarang dia sudah pensiun. Nah yang menariknya, sementara orang lain masih agak, termasuk saya sendiri itu masih agak bingung. Pensiun ngapain ya dulu gitu kan? Mau usaha apa? Dagang, jualan apa gitu. Nah sementara dia ini adalah, menurut saya pribadi ini contoh yang baik ya. Nah sementara teman-teman masih bingung, Sobat Jagongan masih bingung mau usaha apa. Ini Pak Prima ini sekarang sudah berjalan dengan usaha rumah makan, karena katanya dia hobinya juga makan, sama sih sama gue juga makan gitu. Oke Pak Prima, nggak lama-lama ini Pak Prima. Gimana ceritanya? Sharing-sharing lah. Gitu. Dulu itu lama di Auto 2000, di otomotif. Di otomotif itu kalau orang bilang cukup lama Pak. Cukup lama ya? Ya, dari lebih kurang 30 tahun. Allah, 30 tahun? 30 tahun. Udah jadi mantu kalau orang. 30 tahun. Itu istilahnya tapi di satu tempat atau pindah-pindah? Saya di satu korporat tapi pindah-pindah. Saya pernah di Sumatera lah. Seluruh cabang Sumatera sih pukul rata. Kita sudah pukul rata. Jadi di terakhir itu saya masuknya di Padang, terakhir pensiunnya di Palembang. Pernah di Medan, pernah di Lampung juga. Iya.
Nah, ini kan yang menariknya nih Pak Iya, Prima Pak. ya. Begitu kita ngobrol pertama. Iya, dulu di Auto 2000 istilahnya jualannya mobil lah gitu Iya, kan. betul. Sekarang jualannya dendeng balado, ada rendang, Tunjang. ada tunjang gitu. Nah, sementara kan beberapa orang termasuk saya waktu itu saya pernah cerita juga ke Pak Prima agak gimana gitu, agak sulit lah bahasa gampangnya sih ya, agak sulit untuk menentukan mau usaha-usaha apa setelah pensiun. Bahkan teman-teman juga ada yang gue setahun 2 tahun lalu pensiun, dalam hati kita udah duluan kali ini gitu kan. Mereka masih bingung ingin arahnya kemana. Sementara kan ini buat saya contoh nih Pak Prima gitu kan, salah satu contoh yang istilahnya bisa melanjutkan kegiatan, bukan pekerjaan ya, kegiatan gitu kan. Iya, Pak. Dengan berjualan nasi di rumah makan Uda Gindo. Nanti Rumah makan ceritanya Uda lagi Gindo. nih. Iya. Nah, tapi mulainya gimana nih kalau boleh sharing Pak Prima? Sebenarnya mungkin gini Pak Iwan, yang namanya kita pensiun dari pekerjaan yang udah beraktivitas rutin ya, boleh dikatakan rutin, karena kita di Auto 2000 di marketing, ya kita punya tim, punya kumpul banyak, ketemu orang, customer juga. Setelah pensiun kan semuanya benar-benar hilang Pak. Iya. Hilang dalam arti kata bukan kita putus kontak ya, tapi rutinitas tadi kan sudah mulai tidak diikuti lagi. Nah, kebiasaan setelah orang pensiun kan pengen judulnya pengen ya istirahat dulu lah, ya kan? Kalau kan bisa cuma 1 bulan, Pak. Bahasa Jawanya leyeh-leyeh dulu. Leyeh dulu, gitu. Tapi kan yang namanya kita biasa beraktivitas dan dengan kesibukan-kesibukan rutinitas yang memang bertemu banyak orang sehingga dinamikanya juga membuat kita jadi lebih inilah ya, lebih hidup lah ya. Pada saat kita pensiun tidak ada aktivitas segala macam, sebulan pertama sih oke Pak, anteng Pak. Tapi setelah itu bingung Pak, mau ngapain lagi? Diajak kumpul, nggak ada yang teman ngumpul. Diajak mau kongko-kongko lagi, mereka udah sibuk masing-masing. Akhirnya berpikiran lah, ya kan, dengan diskusi sama keluarga. Kita pengen cari ini dong, apa yang mau dibuka, dibikin nih, biar ada aktivitas. Anak-anak saya nyaranin, udahlah Pak, bikin yang usaha yang santai aja, biar papa mama juga nggak terlalu itu. Saya bilang, ya udah benar juga. Cuman dengan kondisi begituan mereka juga sibuk Pak. Pergi pagi, pulangnya udah malam, kan udah pada kerja kan. Istri, saya bilang, udahlah kita cari-cari dulu, keliling Pak. Kita berpikir orang kan, ya mas sekarang kan banyak, ya ini ya, fashion itu kan banyak Pak. Ada punya yang saranin, udah bikin baju segala macam. Akhirnya kita coba pelajari, kunjungin lah, pelajari bikin hijab segala macam. Sampai di sana tantangannya yang jualan hijab udah banyak. Kalau kita ke Tamrin pun pasti ketemu jual hijab gitu kan. Nggak cuma satu toko, 2 toko, 1 lantai gitu. Lantai itu hijab semua. Nah, akhirnya dengan kondisi itu kita ngomong sama anak-anak bilang udah online aja Pak. Nah, ukuran umuran kita itu kan banyak gaptek Pak. Jadi kalau orang gaptek ya susah. Walaupun bisa sedikit-sedikit, tapi tidak selancar anak Gen Z lah. Sekarang. Akhirnya juga dah balik, terus ketemu istri, ketemu lagi. Kita ikut juga Pak, belajar properti. Wah, properti kan katanya menguntungkan, cepat, dapat duitnya juga segala macam. Ikutlah pelatihan-pelatihannya juga. Ternyata mikirnya juga panjang Pak. Kita aja ada properti yang mau dijual udah sekian tahun nggak laku-laku gitu. Ya, akhirnya, nah ketemu sekali ada kulineran. Nah ikutlah kita komunitas untuk kulineran. Oh ada komunitasnya? Ada. Jadi kita ada komunitas kulineran, ikutlah kita ngumpul, ngobrol. Di situ dimotivasi sama mentornya itu, dia bilang, udahlah, kalau mengapa kulineran, mikir-mikir juga, nantilah duitnya pasti banyak kan gitu. Ujung-ujung terakhir saya bilang udah 1,5 tahun berjalan, kita juga udah mulai jenuh nih Pak.
Kenapa? Temen udah agak jarang, kumpul-kumpul ketemu orang juga jarang. Terus pikir kalau mulai usaha ini pasti ruginya gimana kan gitu. Iya. Kan modal banyak gitu. Ya diskusi sama istri, saya bilang, Mah, kebetulan kan masak bumbunya kan enak. Oke. Sementara kan hobi, saya juga suka makan, Pak. Orang bilang kan bisnis lah sesuai dengan hobi kamu. Iya, betul tuh. Nah, saya bilang bisnis sesuai hobi kamu ini yang pasti makan dulu. Nih. Kalau kosong ini pusing kemana-mana. Iya. Habis makanya disitulah mulai kita ada planning untuk bikin tadinya sarapan pagi aja. Oke. Jadi sarapan pagi menu spesifiknya itu ya menu Padang. Ya kan kalau Padang menunya nggak banyak loh sarapan Pak. Ada lontong, ada soto, sama bubur kampiun. Udah, gitu dulu aja. Bikin apa? Ya udah bikin warung aja. Gitu. Disitulah baru mulai Pak. Oke. Tapi yang menariknya tadi ada bicara mengenai komunitas. Nah, komunitas mengenai kuliner ini, kalau boleh balik tadi saya bilang, tanya itu memang spesifik apakah di Padang kah, menu Padang, atau memang genrenya umum komunitas kuliner ini yang ya istilahnya ada mungkin bahasanya ada Jawa, ada Western, ada Chinese food gitu, atau memang hanya kebetulan komunitas? Saya tuh ikut kuliner umum Pak nasional. Jadi pesertanya seluruh Indonesia. Kita waktu itu ada kelasnya itu di Depok ya. Kelasnya masuk ya. Saya penasaran aja sih Pak. Apa sih yang dia apa? Ya ternyata di kulineran itu ya kalau yang namanya kelas-kelas gitu kan pasti kulit luar aja Pak. Di luar, dalamnya ya. Cuman di situ paling tidak ada keberanian sendiri yang muncul yang dengan ide aneh-anehnya Pak gitu loh. Disitulah saya bilang ya udahlah kita jalanin aja. Kalaupun untungnya apa? Ya untungnya pasti satu saya bilang. Istri yang biasa masak di rumah, kalau kita udah buka kan nggak perlu masak lagi Pak. Nggak habis kita makan rame-rame kan gitu. Nggak cuma istri Pak, tetangga juga nggak perlu masak. Tinggal diinfoin. Jadi di situ awalnya. Tapi memang pada saat menentukan kuliner dan mungkin lebih kepada latar belakang Bapak dan keluarga kali ya, karena memang dari Sumatera Barat gitu, akhirnya menentukan ya udahlah mungkin kalau saya Sunda, ya udah Sunda-Sundaan aja gitu kali ya gitu. Lebih arahnya ke sana kali gitu Pak. Yang pertama gini Pak, kalau rumah makan Padang itu boleh dikatakan universal Pak. Semua lidah kalau udah nggak cocok lagi, ujung-ujungnya perang pasti jadi rumah makan Padang Pak. Betul. Nah dengan kondisi itu, kami berpikiran ya udahlah kita buka rumah makan Padang aja. Dan ditambah lagi dari istri bilang, udahlah kita ambil bumbu dari Padang, resep resep kan punya, ya resep bisa dikemas sendiri lah. Akhirnya kita ya learning by doing lah Pak. Jadi jalanin sambil belajar sambil latihan. Ya nanti di mana mentoknya kita ada. Itu. Tapi sebelum ketemu mentoknya, ada nggak nih menurut Pak Prima sebetulnya yang jadi apa ya bahasa ini challenging lah gitu istilah tantangannya di saat mau mulai kan, aduh nanti ini kalau nggak laku gimana, aduh nanti kalau ini basi nggak ya, ada nggak tantangan istilahnya dalam mau begitu mulai, oke, Bu, bismillah kita ngejalanin nih, tapi ada tantangannya. Kalau tantangan sih pasti ada Pak, karena gini, kalau saya punya keinginan, artinya punya ide, tapi kan tidak bisa kita ide sendiri. Karena saya juga jujur, saya bilang saya masak nggak. Kapan deh Pak, saya cuma makan doang. Sama Pak, pinter nyicipnya doang. Jadi yang pintar masak itu istri. Cuman karena kondisi istri juga nggak mungkin kan untuk mengerjakan sesuatu sampai dia berpikiran, udahlah saya nggak sanggup ngerjain. Saya bilang, sederhana saya bilang, yang masak nggak mesti mama. Ya nggak mesti kamu yang masak. Pasti kita cari orang yang masak. Nah, kita cari orang yang masak, kenapa? Contoh sederhana saya bilang, saya positif Pak ya. KFC aja saya bilang. Orang kan Amerika, orang tua itu saya bilang. Ya, kapten itu kan, kalau di Amerika saya bilang, bisa. Di Indonesia ada KFC-nya kan, aku datang dia masak Indonesia. Bisa kok. Cuman tetap aja, itu tantangan. Nah, di sinilah juga menjadi tantangan kita juga.
ya alhamdulillah jalan itu Tuhan ngasih. Iya. Sehingga segala sesuatunya kalau kita niatkan, kita ikhlas, insya Allah ketemu jalannya Pak. Oke. Nah sekarang ini kita ketemu yang ngebumbunya juga ketemu, yang sekarang yang di dapur juga masih ponakannya beliau, Iya. ya ponakannya kita juga keluarga sendiri lah. Sehingga kita juga orang bilang, wah resep mana-mana, resep Padang itu semuanya ada di YouTube Pak. Ih, Iya. bener Pak. Pernah ini juga dapat. Tapi sebelum masuk ke situ nih, Pak Prima, kalau boleh tanya ya. Istilahnya kan setahu saya, koreksi kalau salah nih Pak. Iya. Di Padang itu kan banyak istilahnya apa ya? Entah bahasanya kiblatnya kah atau referensinya ada Bukit Tinggi, ada Pariaman, terus maksudnya menu-menunya gitu kan. Nah, saya pun melihat gitu ada rendang aja contohnya. Iya. Ada yang hitam banget kelihatannya. Kemudian ada yang agak merah gitu. Benar Pak. Terus ada yang ya kalau bicara kekentalan ada yang kental, ada yang agak cair. Kok di sini agak encer ya, saya bilang gitu. Atau misalkan terus kok di sana kental sih bumbunya, padahal sama-sama katakanlah misalkan satu masakan gulai lah gitu ya. Sana karena saya juga doyan makan gitu, jadi keliling icip-icip. Oh yang ala sana, ala sini, oh iya. Tapi beda-beda gitu. Benar, nah Pak. itu kalau dari tempat Pak Prima sendiri, ininya kemana nih? Nah sebelumnya saya cerita dulu nih. Bapak mungkin suka sate nggak? Sate Padang? Iya. Ya apa? Nah sate Padang tuh bisa ditentukan berdasarkan warna Pak. Warna, oke. Jadi kalau misalnya Bapak ketemu sate warna kuning, ada warna coklat, ada warna merah, itu daerahnya beda-beda. Oh, identik berarti itu ya, mencirikan ciri khasnya. Asalnya. Contohnya Pariaman itu, Pariaman itu lebih cenderung warnanya itu ke merah. Oke. Kalau misalnya kayak ke darat lah, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukit Tinggi itu juga agak ke kuning-kuningan. Oke. Nah, kalau kan ada kalau makanan kita yang rumah makan Padang ini kan kita kan daerah kita ada pesisir, ada pegunungan Pak, Dare lah kalau istilah kami ya. Makanan pesisir bukan sama satu lagi yang paling terkenal kan yang daerah yang khusus kan kapau Pak. Nasi kapau, kapau itu kan Bukit Tinggi. Nah kalau tempat saya, karena kita berbeda sebenarnya Pak. Kalau istri ini orang pesisir, ya orang Pariaman, tapi bakonya, kalau bako itu bapaknya orang Lintau darat. Sementara saya Bukit Tinggi, Pak. Nah, ini tiga-tiganya kita adopsi nih, Pak. Kita jadi adopsi. Mix and match gitu. Orang nanya, makanannya spesifiknya mana? Yang pasti Sumbar. Mulai ketemu kapaunya ada. Ada ususnya. Iya. Ada ayam rendangnya, ada tunjangnya. Nah, ketemu lautnya ada kita buat kepala kakapnya. Nah, gitulah, Pak. Jadi kalau tempat kita di Udagindo cenderung istilahnya lebih apalah ya, boleh dikatakan campuran lah. Tapi spesifik dengan tesnya yang khusus kayak bebek cabai hijau itu yang mudo itu kan cuma Bukit Tinggi. Koto Gadang. Memang kalau saya sih kurang paham maksud, tapi bebek itu memang hanya dari identik sama. Nah, ada khusus Pak. Kalau di Koto Gadang Bukit Tinggi itu namanya itik mudo. Jadi bebek cabai hijau. Bukan cabai giling, tapi memang dimasaknya di dalam kayak digulai tapi gulainya cabai gitu loh. Itu identik contoh satu mungkin, satu daerah ya. Di Padang ya kayak misalnya kalau di Jakarta ini kan bebek itu Madura lah yang lebih kuat gitu kan, bebek Madura gitu. Nggak ada dari bebek Sunda gitu kan. Kan dendengnya juga beda-beda Pak. Ada dendeng kering, ada dendeng basah, ada dendeng lombok segala macam itu beda-beda. Saya potong juga punya. Saya yang dendeng basah Pak. Nah, Sobat Jagongan ini sedikit tentang tempatnya Pak Prima itu Udagindo, adanya di Cinere. Nanti Sobat Jagongan yang tinggal daerah Cinere atau udah bisa online nggak order? Bisa. Udah bisa online, tinggal online aja, mau dari Parung, mau dari Sawangan, tinggal order aja di toko ijo atau kemana, pokoknya mantep lah rekomendasi ini tempatnya Pak Prima. Nah Pak Prima, terlepas dari menu yang disajikan gitu, itu tempat Pak Prima juga memang cari-cari dulu kah, atau misalnya ada ini ada cocok nih di sini atau bagaimana? Kalau menurut Pak Prima sendiri tempat usaha itu yang seperti apa Bang? Kebetulan di awalnya karena kita cuma buka
pengen cari tempat sudah Pak. Iya. Tapi ada memang kadang-kadang tidak semuanya seperti yang kita inginkan mulus. Dapat tempat, kita mau sewa, ternyata udah duluan orang. Terus dapat tempat lagi, sewa udah deal segala macam, ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya kita nggak jadi sewa. Iya. Nah kebetulan dapat tempat ini ya referensi dari anak, teman anak, ada teman yang apa, ada tempat di situ ya sudah akhirnya kita pilih tempat di situ Pak. Karena kan buat saya udah Gindo ini anti mainstream tipikal rumah makan Padang, open air gitu. Memang sedikit berbeda Pak. Orang bukan saya yang bilang sih, pelanggan kita ngomong. Kan pelanggan saya juga ada banyak yang senior juga yang memang hobi kulineran, keliling-keliling. Ada yang dari Tebet, orang dari Mampang datang, ada yang dari Tangerang. Pas dapat info datang, maka dia bilang bingung. Ini saya pertama nggak yakin Pak. Dia bilang, kenapa rumah makan Padang? Kenapa? Ini rumah makan kok terbuka? Jarang-jarang rumah makan Padang terbuka. Betul. Saya bilang sama mereka, Pak, ini saya buka warung, Pak. Karena kan orang berpikir warung, harga kan nggak terlalu mahal. Karena settingan harga kita cuma ya 25 sampai 50 ribuan. Jadi jangan merasa datang jauh-jauh sampai di situ ya dompet sobek. Gitu. Nggak apa, sekarang nggak pakai dompet, nggak pakai handphone, kiris lah. Iya. Luar biasa. Nah, Sobat Jagongan nih, tadi udah dikasih bocoran sama Pak Prima, di tempatnya makan sekitar 25 sampai 50 ribu aja gitu. Udah kenyang, pol. Nah, balik lagi ke masalah resep nih Pak Prima. Pak Prima dalam menentukan apakah istilahnya Pak Prima punya resep dari entah ibu, entah keluarga yang lain gitu kan tadi cerita. Tapi istilahnya balik lagi ke ayam cepat saji tadi gitu kan. Begitu resep aslinya dari Amerika, dia akan sesuaikan dengan lidah masyarakat sekitar. Benar. Pak Prima melakukan itu kan? Memang di awal kita buka Pak, ya namanya rumah makan Padang, masakan Padang lah ya, masakan Padang. Orang berpikir kan dia cabai itu kan pedas Pak. Betul. Cabai merah itu pedas. Nah sebenarnya kalau untuk ukuran lidah Padang nggak pedas Pak. Satu. Tetapi karena konsumen kita nggak semuanya orang Padang. Kita ada di daerah yang di luar Sumatera Barat. Dan lagian saya juga di Cinere kan kompleknya banyak komplek Pak. Dan itu yang banyak yang makan itu yang senior-senior. Ya, siap dan gitu. Jadi pas kita pertama sajikan, sebelum ini, sebelum kita buka, kita emang undang beberapa teman-teman. Udahlah, mampir kemari, cobain dulu. Kita lagi bikin ini nih, lontong nih. Ya udah, komunitas kawan-kawan main komplek lah ya. Cobain, wah enak Pak Prima. Terus gimana? Ada saran nggak Pak? Ada. Terus apa? Kurangin dikit pedesnya. Saya bilang, oke Pak, kalau kurangin pedes. Dia pikir kita pakai sambal, karena kebetulan di kita nggak pakai rawit yang pedas Pak ya. Jadi kita kurangin lah volumenya, cabenya, tanpa ngurangin bumbu. Jadi ya lumayan Pak, habis 3 minggu sampai sebulan lah ya. Kita menyesuaikan dengan lidah. Dapat masukan terus Pak, kita tampung. Saya sama istri ya, setiap ada tamu yang makan, kita samperi, gimana Bapak, Ibu, cocok nggak? Oh cocok ini, tapi cuma satu, apa itu? Pedes. Ya udah turunin lagi. Kalau saya bilang pedas, oh ya udah jangan pakai sambal Bos. Jadi memang ternyata istilahnya Pak Prima pun melakukan penyesuaian lah. Betul. Penyesuaian dengan istilahnya dengan lidah lokal saya bahasanya gitu ya. Penyesuaian bukan di bumbu Pak, bumbu tetap ori, tapi mungkin di level kan kalau anak-anak muda Gen Z sekarang kan misalnya Pak levelnya Pak, level 4, gitu. Levelnya kita turunin. Tapi kalau diturunin repot Pak, ntar ini rendang ada yang level 1, oh ini sebelah sini gitu, ini level 2 sebelah sini. Tidak mengklasifikasi kan di general aja, oke lah ambil istilahnya in average rata-rata, oh ya udah kira-kira segini deh takarannya gitu kan. Biasa cabenya kalau pakai cabenya sekilo ya udahlah janganlah 3/4 aja atau bahkan setengah misalnya gitu biar pas. Nah di Udah Gindo itu apa nih Pak kalau boleh ininya yang istilahnya jadi
unggulan gitu? Ada nggak? Kalau dibilang unggulan, yang pertama di sarapan pagi kita, Pak. Oke. Kita sarapan pagi kan jam 7 itu udah buka. Oh, jam 7 ya? Ya, yang kita sediain tuh lontong sama soto. Lontong Padang tuh gulanya spesifik, Pak. Nangka sama pakis. Oh. Kalau orang Padang bilang cubada sama paku. Oh, Nah, oke. jadi untuk bikin pagar bisa, Pak. Dengan dipaku. Tapi sebentar, ini menyamakan persepsi aja sih. Kadang saya masih membedakan antara lontong dan ketupat. Nah, ini ketupat atau lontong nih? Oh sorry Pak, ini terbawa paradigma, terbawa cara ngomong ya. Sebenarnya di kita ketupat Pak. Oke. Cuman kadang-kadang di Padang kita ngomong ketupat tuh lontong tuh dah. Oh iya, nah itu dia. Sementara kalau di Jakarta kan yang lontong yang panjang kan. Betul. Nah kita ketupat Pak. Daun pisang kalau ini daun kelapa. Iya kan? Oh, oke, berarti ketupat ya, ketupat Padang. Oh, nah, ketupat kita dengan gulainya boleh gulai pakis, boleh gulai nangka, atau di mix juga kita sediain. Nah di sini yang spesifiknya topping Pak. Oh topping. Toppingnya kita ada tunjang. Orang kenal kan kikil. Gulai tunjang yang urat. Nah itu yang jadi favorit. Iya. Ada rendang sama ayam sama telur. Wah. Itu toppingnya Pak. Itu kayaknya sampai sore saya. Bukan sarapan. Ngedobel makan siang. Iya. Setelah itu baru ada soto Padang juga. Oke. Nah soto Padang kita juga sampai malam masih ada. Oh masih. Ya, lontong pun sepanjang ketupatnya masih. Sorry lontong. Sepanjang ketupatnya masih ada, kita sedia Pak. Oke. Wah luar biasa banget nih. Nah itu dibuka setiap hari. Setiap hari. Nah itu nggak ada libur. Libur hari Lebaran libur. Oh Lebaran. Kasian juga kan apa. Nah buka pagi jam 7 sampai jam 9 malam. Oh jam 9 malam. Kalau siang kita udah jam 10-an kita udah start untuk makan Pak. Oke. Nah makan itu kita juga banyak pilihan. Nah itu baru di situ ditanya Pak. Kekuatan perutnya sampai di mana? Luar biasa. Daging, ada ayam, dan ada juga ikan. Nah, ini buat. Nah, salah satu tuh bakar-bakaran. Oh, ada juga bakar-bakaran. Ada bakar-bakaran, Pak. Ini Sobat Jagongan yang kuat-kuat makan, asal jangan lupa sama yang punya kolesterol sama. Nah, di sana nggak ada kolesterol, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Yang ada tuh cuma di laboratorium, Pak. Oh, laboratorium tuh. Jadi klarifikasi langsung. Tapi itu juga loh, Pak Prima. Iya, Pak. Apa itu yang kalau saya nyebutnya teh pakai talua? Teh talua. Iya, teh talua. Ya. Itu memang harus ada istilahnya bisa apakah semua tinggal bikin. Karena saya sekali waktu di Jepara juga ada lah rumah makan Padang gitu. Teh talua. Oh, saya pesan gitu kan. Taluanya, wah, orang yang bikinnya nggak ada, Pak. Emang harus maksudnya spesialis kan atau memang untuk membuat itu? Kalau teh talua itu sebenarnya kan memang minuman khas yang dari Sumatera Barat, Pak. Oke. Memang cara bikinnya ada bisa dibikin semua orang, tapi kadang-kadang menentukan kapan harus diselesaikan dan tuh tehnya juga seperti apa. Karena di situ Pak. Karena tehnya kita juga khusus ya. Khusus. Jadi tehnya kita datang impor dari Sumatera Barat. Sama ada untuk mengurangi amisnya kan. Kalau nggak apa kan amis. Iya. Nah di situ perbedaannya. Pokoknya mantap lah. Sama satu lagi kita juga ada yang namanya kopi kawa, Pak. Oh, apa lagi? Nah, ini benar-benar spesial dari Sumatera Barat. Oke. Kopi kawa itu minuman yang kalau dilihat sepintas lalu tuh kayak kopi, Pak. Padahal bukan. Tapi memang kopi, tapi bukan dari biji kopi. Tapi dari daun kopi. Dari daunnya. Daun kopi. Kopi kawa daun kalau istilah kami di Sumbar. Iya. Nah, itu biasanya cuma di Sumatera Barat, Pak. Oke. Dan Bapak di Uda Gindo menyediakan? Yang pasti itu bukan ini ya, biji kopi, tapi dari daun kopi. Iya. Ininya maksudnya kalau bicara sejarahnya gitu, kalau mungkin Pak Primato, istilahnya kan selama ini orang tahu kopi ya dari biji kopi gitu, bukan dari daun kopi. Betul. Sebenarnya itu dari sejarah yang cerita yang tua-tua ya, senior kita. Dulu kan kita punya masyarakat kopinya kan bagus. Cuman zaman Belanda
kopi kan semua dibawa ke sana. Oh, diangkutin. Nah, kalau minum kopi itu termasuk barang mewah. Oke. Sehingga petani kopi nggak bisa minum kopi. Akhirnya mereka cari cara supaya gimana untuk tetap minum kopi. Bisa Nah, merasakan kopi. mereka bikinlah dari daun kopi. Apa jangan-jangan teh juga begitu kan? Iya. Bisa jadi Yang Pak, dipakai saya nggak daunnya tahu. gitu. Jadi daun kopi itu diolah sedemikian rupa, Iya. diasepin, dikeringkan, tapi dengan di atas kalau istilah kami penyalaian ya, artinya api di bawah, tungku di atas ini keringkan. Nah itu jadi sampai kering sampai jadi teh. Nah itu direbus dan butuh waktu panjang supaya hasilnya lebih maksimal. Prosesnya. Oke. Dan itu kalau diminum tanpa gula sedap. Wih. Kalau apalagi kalau di Padang minum itu pakai ini Pak, pakai batok kelapa. Oh, iya. Ya, tempuruang kalau kami ceritanya, galih tempuruang. Nah, gula disediakan terpisah, susu terpisah, diadon sendiri Pak. Oh, sama diracik yang mau sendiri. minum. Iya. Tergantung selera masing-masing. Nggak kita sediain, Iya. karena kan masalah ketahanan gula masing-masing kan beda-beda. Betul. Nah itu juga sama kita ini. Luar biasa, mantap. Wah, ini kalau ngobrol kayaknya kita sampai entar nih nunggu makan malam kayaknya. Kita tunggu Pak Iwan. Pak Irun. Nah, Sobat Jagoan, ini tadi obrolan kalau ngikutin waktunya sih rasanya singkat ya, kurang ngobrol sama Pak Prima nih. Kita belum gali banyak, tapi nggak apa-apa. Kita udah dapet poinnya untuk kali ini, gimana dia bisa istilahnya melanjutkan kegiatannya setelah pensiun. Nah ini yang sepertinya buat saya pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman Sobat Jagongan yang lain yang masih menjadi suatu hambatan, kendala, apa sih kita mau ngapain sih habis pensiun? Karena biasa sudah puluhan tahun, bahkan Pak Prima sendiri hampir 30 tahun ya Pak? 30 tahun 30 tahun dengan rutinitasnya. Dengan rutinitas pagi sore, kadang malam gitu. Begitu mau dilepas, oh iya kita udah di ujung lagi, mau ngapain gitu kan. Nah tapi ini bisa jadi salah, ya syukur-syukur bisa jadi contoh, inspirasi buat kita semua yang nonton, ya bahwa ya udah nggak usah ini cemplung aja dulu ya bahasanya, kita lakonin aja dulu, ntar ada kendala ketemu ya baru kita pikir ntar mau ngapain, mau apa yang harus diselesaikan, bukan begitu Pak Pri? Iya Pak, karena kan kadang gini, pada saat kita pensiun, mungkin selama ini kita kan di zona nyaman Pak. Iya. Saat kita lepas dari zona nyaman, ketakutan ini kan akan muncul. Iya. Kalau oke misalnya kita ya adem, ya udahlah gini aja nggak masalah. Cuman kalau misalnya aktivitas kita biasa rutin, yang biasa ketemu orang, nggak apa segala macam. Nah di sini butuh penyaluran. Iya. Butuh penyaluran yang mungkin penyaluran itu kan bukan cuma hanya usaha Pak, mungkin bisa kumpul atau bisa jadi pengurus kalau misalnya di masjid segala macam, bisa jadi organisasi, masih ada. Cuman kalau misalnya energinya masih ada, kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak diberdayakan? Nah, ketakutan-ketakutan itu pasti muncul, Pak. Saya takut rugi, takut nanti diabaikan sama orang. Karena biasa kan saat kita di zona nyaman, orang kan hormat. Kita diapain orang, dianggap karena dianggap itu bukan jabatan misalnya. Bisa jadi itu Pak. Tapi dengan kondisi beginian, memang kita yang harus mulai. Kita mulai ya mencoba untuk menciptakan supaya kita tidak tergantung atau ingat dengan yang dulu-dulu, anggap aja kita baru pertama Pak. Iya, namanya pertama kita, sih. Namanya kita juga lahir kan nggak langsung lahir. Iya, betul. Cuma Mr. Bean aja Pak, yang lahir ceplok langsung. Jadi saya pakai gitu. Jadi kalau untuk lahir kita aja dari kecil lahirnya kan juga telanjang dulu gitu ya. Artinya bisa untuk bisa berjalan ada proses. Misalnya pertama kita kecil belajar dulu untuk merangkak ya berdiri melangkah. Nah saat melangkah berdiri juga kan pasti ada jatuhnya Pak. Iya, betul. Kalau kita jatuh kapok. Iya. Nah cuman orang kadang mikir udah setua begini masih pengen gagal rugi lagi, habis semua di duit pensiun kan gitu Pak. Ya, jadi nah ini ketakutan itu yang kadang-kadang yang menghantui kita. Menepis ketakutan-ketakutan ya. Udah biasa 30 tahun setiap bulan tinggal tanda tangan, terima rekening gitu kan. Sekarang aduh kemana, gimana besok. Ya itulah, tapi ya ini adalah suatu proses ya. Balik lagi kalau menurut saya juga memang dulu pernah dapat beberapa statement gitu bahwa
ya udah jalanin, yang penting prosesnya aja, Ya. benerin. Prosesnya bener, insya Allah hasil akan ngikutin, Bener Pak. ya kan? Ya prosesnya aja nggak perlu, pengen hasilnya cakep gitu kan, prosesnya kita nggak tahu gimana, pokoknya jadi ya kan, kita bukan simsalabim gitu. Tapi Gitu. cuman kita juga mesti perhatiin Pak, karena kan kadang-kadang, sorry, saya bilang kita nekat nih Iya. jalanin. Ya ibarat kita naik mobil Pak, Ya, kan ada 3, ada gas, ada rem, ada kopling. Nah, kadang-kadang kita terlalu ngegas Pak, iya, nggak ada rem, nggak ada kopling, bablas Pak. Nah, saya untungnya itu aja. iya, Ada yang jadi rem, ada jadi kopling. Koplingnya itu lah, kalau rem itu lah Iya. orang rumah. Kadang-kadang ditahan. Iya. Nah, kadang-kadang kita juga ada perdebatan. Tapi ada jadi kopling, anak-anak ngasih masukan. benar. Karena kan ego kita kadang-kadang muncul, Pak. Iya. Karena Banget, muncul Pak. ego ini nggak Banget, sadar. Yang kita lakuin itu bisa membuat kita kejeblos. Iya, iya, Untung direm sama Di rumah, sama orang mantan di rumah, pacarnya. iya. Terus Jangan lah. diseimbangkan sama anak-anak sebagai masukan, karena mereka di Gen Z kan mereka punya ini. Betul, betul. Ya sama juga di mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang penonton Jagongan. Jagongan yang pengen mulai, nggak apa-apa, mulai aja. Ya mulai, tapi tetap harus ada yang bisa menjadi koplingnya. Jangan ngegas terus Pak. Ada Ngegas terus balancing lah bablasan, ya. ada balancingnya lah. Iya, Ya iya, itulah. iya. Mungkin ada dari keluarga atau apa yang bisa balancing. Alhamdulillah saya sekarang yang jadi koplingnya ya anak-anak. Kalau misalnya dari istri, dari pertama start, Ya. remnya agak tajam. Tapi kok sekarang udah ikut Pak. Jadi kopling udah Pak. Oke. Alhamdulillah, saya nggak, jadi gasnya nggak terlalu dalam. Dah. Gitu Pak. Ya, apalagi sekarang Pak, kopling udah nggak ada. Matic semua salah. Udah banyak matic. Banyak meeting Pak. Jadi cuma ada gas sama rem aja. Iya, betul. Yang penting Iya. jangan takut. Gitu aja. Iya, siap. Harus Nah, berani. nih Sobat Jagoan, kita udah dapat kunciannya nih, dapat masukan juga dari Pak Prima, yang nggak lain dia adalah pelakunya yang sudah bisa berjalan. Karena suatu buat saya dan Sobat Jagoan setuju bahwa kesuksesan itu adalah relatif ya Pak ya. Tergantung kita mau lihatnya dari apa, tapi dengan sudah bisa berjalan pun itu sudah buat saya pribadi sudah merupakan kesuksesan dari kelanjutan kegiatan kita yang di umur udah nggak muda lagi. Terima kasih banyak Pak Iya, Pak Prima. Iwan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Siap. sambil dendeng balado. Saya juga terima kasih nih Pak Iwan. Sudah diundang nih Wah, ke Jagongan. sayang, terima sama kasih. Pak Heru. Paling nggak kita silaturahmi. Siap. Amin, siap. Terus-terus ya, sehat-sehat Siap, sama-sama buat sehat. Pak Prima Ya. dan keluarga. Siap. Oke, Sobat Jagongan, sekian dulu obrolan kita kali ini tentang Pak Prima setelah pensiun dia kegiatan yang ngapain. Nah, yang penting tetap semangat Sobat Jagongan, jaga kesehatan. Jangan lupa dukung terus channel Jagongan Yuk dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.